Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Jurnal PKSPD dengan tajuk Bupati Luki Hakim kok belangsak. Tiba-tiba sudah ada 12 nama calon dirut PT BWI. Nah, sangat menarik untuk kita perbincangkan atau kita bahas sebelum data ini akan saya bacakan atau akan saya bahas sekilas, maka kemudian saya ingin menyodorkan kepada permisa inilah bukti otentik yang ada dan yang akan kita bicarakan. Untuk itu baiklah kita sebelum membahas apa sih sebenarnya yang menjadi masalah, kok tiba-tiba Bupati bisa belangsak sejauh ini. Nah, berdasarkan data yang kita miliki, tiba-tiba ada pengumuman hasil seleksi terhadap calon dirut BWI Bumi Wilalodra, PT Bumi Wilalodra Indramayu yang merupakan salah satu BUMD selain PDAM. Nah, yang menarik adalah pengumuman hasil seleksi ini sungguh sangat mengagetkan semua publik, sungguh sangat mengagetkan bagi kita yang melek dan waras. Apa sebenarnya yang terjadi? Karena tanpa melalui pengumuman atau penjaringan yang diumumkan kepada publik, tiba-tiba muncul 12 nama hasil seleksi administratif yang diterbitkan oleh pansel yang diketuai oleh Haji Suwenda, Sarjana Sosial MSI. Nah, 12 nama ini tentu hasil seleksi. Nah, sebenarnya apa yang menjadi masalah bagi kita semua terhadap terbitnya hasil pengumuman yang ditandatangani oleh Ketua Pansel. Nah, sebelum saya masuk pada kemudian apa yang sesungguhnya menjadi problem, karena ini semua menabrak seluruh peraturan perundang-undangan yang akan kita bahas pada berikut ini. Nah, saya akan mencoba membacakan pengumuman hasil seleksi nomor 07 garis miring Pansel strip BWI garing 4 Rumawi garing 2025. Pada hari ini Rabu, tanggal 30 bulan April tahun 2025, bertempat di ruang rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu. Panitia seleksi calon direksi PT Bumi Wilalodra Indramayu dalam kurung Persiroda berdasarkan berita acara nomor 01 garing Pansel strip BWI garing 4 Rumawi garing 2025 tentang hasil rapat verifikasi berkas calon direksi PT Bumi Wilalodra Indramayu mengumumkan nama-nama yang lolos seleksi administrasi sebagai berikut. Nomor 1, nama, tempat dan tanggal lahir tidak perlu saya sebutkan, tetapi nama-nama saja dari 12 itu siapa-siapa. Nomor 1, Yogi Sena Prawira SE. Nomor 2, Robani Hendra Permana ST. Nomor 3, Wahyu Panca Hidayat. Nomor 4, Dul Mukmin SEMM. Nomor 5, Hidayah SEMM Akuntan. Kemudian nomor 6, Krisdianto Fadli Romeo SE. Nomor 7, Sri Sujat Moko Hermawan. Nomor 8, Monita Indah Susanti. Nomor 9, Tarudin. Nomor 10, Supendi SH. Nomor 11, Samsul Bakhri Sergar. Nomor 12, Dedi Buldani SH. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan oleh Luki dan Pansel? Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Pansel dibentuk oleh KPM atau kemudian penugasannya dilakukan oleh KPM, di mana Bupati
ex officio sebagai KPM. Jadi KPM bukanlah wakil bupati tetapi bupati. Nah, apakah bupati dan pansel, ketua pansel yang merupakan unsur AC2 tidak paham atau tidak mengerti dengan peraturan perundang-undangan, karena seluruh peraturan perundang-undangan telah ditabraknya untuk tidak dikatakan melanggar peraturan perundang-undangan. Apa saja yang ditabrak? Jika kemudian pansel dan bupati memahami perundang-undangan, maka yang ditabrak pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang turunannya adalah PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, terutama adalah pasal 57 dan pasal 58. Karena di pasal 58 direksi dipilih harus melalui tahapan seleksi. Nah, dalam peraturan perundang-undangan, tahapan seleksi itu ada dua, adalah persyaratan administrasi, kemudian UKK atau apa yang disebut dengan uji kelayakan kompetensi atau uji kompetensi kelayakan. Yang ketiga adalah wawancara terakhir. Nah, sebelum kemudian seleksi administrasi, tentu tahapan seleksi itu harus dibuka dengan pengumuman yang terbuka kepada publik. Kenapa harus diumumkan terbuka kepada publik? Karena BUMD atau PT BWI sahamnya adalah milik seluruh rakyat Indramayu. Sehingga kemudian pemegang saham yang diwakili oleh Bupati sebagai KPM tentu ingin tahu tentang pengumuman itu atau siapa saja yang ikut dalam seleksi, siapa saja yang lolos. Nah, tiba-tiba tanpa melalui pengumuman yang terbuka yang dipublikasikan melalui website pemerintah ataupun media lain, ternyata kemudian pansel mengumumkan hasil seleksi administrasi dengan 12 nama calon direktur atau calon direktur utama PT BWI. Nah, berdasarkan penelusuran kemudian konfirmasi dari Diskominfo menyebutkan bahwa Diskominfo tidak pernah mempublikasikan pengumuman soal rekrutmen jajaran direksi untuk PT BWI karena tidak ada disposisi baik dari Bupati maupun dari AC2 untuk mempublikasikannya. Jadi sampai hari ini bahwa Diskominfo tidak pernah mempublikasikan, termasuk media-media lainnya kita belum pernah membaca apakah ada publikasi dari lowongan atau kemudian rekrutmen jajaran direksi. Nah, itulah yang kemudian ditabrak oleh pansel atau oleh bupati. Nah, pasal 57 tentu juga dengan syarat-syarat yang cukup berat dan kemudian ini mungkin jarang bisa diikuti oleh banyak orang karena ada di pasal 35 tentang Permendagrinya sangat ketat dan kemudian ini tidak bisa dimiliki semua orang. Nah, kemudian apa yang dilanggar? Di Permendagri nomor 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota komisaris dan direksi. Nah, ternyata juga turunan daripada undang-undang itu dari mulai PP 54 tahun 2017 kemudian Permendagri nomor 37 tahun 2018 pasal 1-nya menyebutkan di poin 11 ada persyaratan UKK uji kepatutan dan kelayakan. Nah, lagi-lagi ini melalui seleksi karena dijelaskan dalam pasal 6 harus memenuhi syarat, kemudian di pasal 33-nya kemudian harus ada seleksi. Seleksi itu yang kita jelaskan tadi tahapannya adalah penjaringan berdasarkan pasal 7 poin 3 dijelaskan bahwa seleksi harus melalui tahapan penjaringan atau pengumuman yang terbuka sehingga kemudian diketahui oleh publik untuk mendapatkan tenaga yang profesional, untuk mendapatkan calon pimpinan atau direktur utama yang punya integritas, punya kemampuan untuk mengembangkan BUMD. Nah, itulah tujuan dari pasal 3.7 kemudian pasal 33 melalui seleksi dan pengangkatannya tentu saja berdasarkan pasal 32 Permendagri nomor 37 2018
akan diangkat oleh KPM atau oleh bupati sama dengan yang berada di dalam PP 54 tahun 2017 tentang direksi di pasal 58. Nah, yang menarik adalah proses penjaringan ini yang kemudian tidak diketahui umum, lalu publik tiba-tiba terkejut mendengar nama atau membaca 12 nama-nama yang lolos seleksi administrasi dan kemudian akan mengikuti tahapan uji kelayakan atau uji kompetensi secara akademik dan wawancara terakhir tentu dengan user. Nah, kalau kita melihat seluruh peraturan undang-undangan ini yang ditabrak, maka tagline soal beberes Indramayu menjadi omong kosong. Nah, ternyata juga pemerintahan Lukisai jauh lebih buruk dibanding rejim sebelumnya Bupati Nina, di mana Bupati Nina masih bisa memanipulasi atau mengelabui lowongan direksi PDAM yang menggunakan peraturan perundang-undangan meskipun pada dasarnya dirutnya sudah ditentukan atau sudah disetting sedemikian rupa sehingga yang pasti jadi melalui rekrutmen yang terbuka itu sudah ditunjuk dengan direktur utamanya Adi Setiawan. Nah, di dalam pemerintahan Lukisai, ketika kemudian publikasi ini diam-diam, maka sebenarnya semua yang ditabrak ini jauh lebih buruk, jauh lebih berangsak daripada Nina. Lalu pertanyaannya, dari mana 12 orang ini mengetahui bahwa ada rekrutmen yang terbuka untuk calon direktur utama PT BBI? Tentu saja, kalau kita melihat dari data 12 orang, atau kemungkinan besarnya bahwa semua ini adalah Polri atau semua ini ada link yang dekat dengan sumber kekuasaan Lukisai, atau sebagian adalah relawan tim sukses dari Lukisai, sehingga inilah yang mendapatkan akses informasi bahwa PT BWI atau Pansel akan membuka lowongan atau rekrutmen untuk calon direktur, maka kemudian 12 orang inilah yang bisa mendapatkan informasi. Nah, kalau halnya seperti itu, maka pemerintahan Lukisai jelas tidak mengindahkan atau kemudian mengabaikan atau kemudian menabrak Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang pemerintahan yang good governance, green government, dan itu jauh api dari panggang. Faktanya 12 ini mau tidak mau harus kita katakan bahwa ini merupakan kolusi dan nepotisme karena pengumuman rekrutmen PT BBI tidak dibicarakan atau tidak dipublikasikan di ruang publik, termasuk di website pemerintah tidak dipublikasikan. Tiba-tiba kemudian Pansel mengeluarkan nama-nama yang lolos seleksi. Ini jelas fakta yang tidak terbantahkan bahwa Lukisai pemerintahannya mulai berangsak, pemerintahannya keluar dari jalur tata kelola pemerintahan yang baik, telah keluar dari hukum transparansi, dan ini kita tidak bisa mengharapkan jika dibiarkan terus berangsak. Dan apalah artinya slogan, kemudian retorika yang digaungkan dengan reang, yang digaungkan dengan tagline beberes Indramayu, jika faktanya bahwa rekrutmen calon direktur utama PT BWI saja kemudian sembunyi-sembunyi dan main petak umpet, tiba-tiba kemudian Pansel yang diketuai Haji Suwenda dari Asia 2 menerbitkan 12 nama yang akan mengikuti seleksi tahapan berikutnya. Nah, seluruh peraturan perundang-undangan ini telah dilanggar, maka PKSPD tidak memberikan rekomendasi karena tidak ada niat baik atau tidak ada political will untuk melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik. Maka yang ada adalah catatan bahwa kesimpulan sementaranya atau mau tidak mau harus dikatakan bahwa yang lolos seleksi administrasi yang 12 orang ini dan sebelumnya berapa orang yang kemudian ikut atau mendengar informasi itu, maka ini jelas merupakan proses petak umpet dan ini jelas merupakan kolusi dan nepotisme di dalam rekrutmen, di dalam tata pemerintahan kelolaan tata pemerintah atau
tata kelola pemerintahan di bawah pemerintahan baru Luki Said. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.